Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Kali ini Jinan tidak tahu bakat apa yang dimilikinya, tapi dia bisa mengatakan kebenaran dan kebohongan. Lagi pula orang-orang yang hadir ini belum pernah bertemu sebelumnya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Mendengar Jinan mengatakan bahwa Luo Tianxing adalah nama samaran, mata semua orang sekali lagi terfokus pada Lo Sheng. Namun Lo Sheng hanya tersenyum sedikit dan tidak menjelaskan, karena dia yakin mereka tidak akan terlalu bersusah payah dalam masalah ini. Saat mereka terus menaiki tangga, semua orang mencapai puncak lereng gunung. Kemudian di depan mata Lo Sheng, sebuah aula biru es muncul. Aula di depannya sepertinya terbuat dari kristal biru dengan kilau biru sedingin es yang menyinari seluruh tubuhnya. Dan ketika mereka semakin dekat, udara sejuk keluar dari aula. Seberapa sulitkah aula sebab dan akibat ketiga ini? Jin Hai menoleh untuk melihat Jinan. Dan Jinan melihat ke aula beberapa kali dengan ekspresi serius di wajahnya. Setiap aula sebab dan akibat berbeda. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi ada 5 aula sebab dan akibat dari dasar gunung ke atas. Terakhir kali saya masuk, di antara tim ada 2 orang berbakat di antara mereka. Sehingga tidak ada yang mati di aula sebab dan akibat yang pertama. Namun, 3 orang telah tewas di aula sebab dan akibat yang kedua. 4 orang telah meninggal di aula sebab dan akibat ketiga. Dan saya juga terjatuh di aula sebab dan akibat keempat. Kedua orang jenius itu telah kehilangan begitu banyak orang. Prajurit iblis itu menatap tajam, karena di antara 10 orang yang hadir, bahkan tidak ada yang jenius. Meskipun mereka belum pernah bersaing satu sama lain, kekuatan 3 teratas tidak diragukan lagi adalah Lo Sheng, Jin Hai, dan Jinan. Dalam hati mereka, meskipun kekuatan Lo Sheng dan yang lainnya tidak lemah, mereka mungkin tidak sebanding dengan para jenius. Mereka yang bisa disebut jenius memiliki hampir semua orang yang tepat di waktu dan tempat yang tepat. Dan mereka memiliki kekayaan yang besar, seluruh dunia berkumpul dalam satu orang. Mereka tidak hanya menanggung nasib perang dunia yang besar, tetapi juga menanggung harapan akan suatu ras dan kekuatan. Bahkan tim dengan kejeniusan tidak dapat melewati aula sebab dan akibat. Kesulitannya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jadi begitu Jinan mengucapkan kata-kata ini, beberapa dari 8 orang itu ingin mundur. Namun, melihat ekspresi mereka, Jinan tersenyum tipis dan berkata, "Jangan gugup, bukankah hasil kita lebih baik dari sebelumnya? Selama semua orang bekerja sama, kita bisa melewati aula sebab dan akibat ini." Jelas, dalam hal ini ada satu hal yang Jinan tidak katakan. Terakhir kali dia masuki aula sebab dan akibat, kedua jenius itu menolak untuk mematuhi yang lain. Karena gesekan internal yang terus-menerus, mereka bahkan bertarung di gunung. Dan melihat prajurit lain dalam bahaya, kedua jenius itu menolak untuk menyelamatkan mereka. Jika bukan karena ini, 10 dari mereka akan melewati aula sebab dan akibat kelima terakhir kali. Dan inilah mengapa Jinan menekankan kerjasama kepada semua orang sejak awal. Karena itu kinerja tim mereka lebih baik dari tim sebelumnya. Setidaknya mereka hanya kehilangan 2 orang di aula sebab akibat kedua. Jinan benar, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak poin fantasi, Anda harus bekerja sama satu sama lain. Jika tidak, tidak ada yang bisa melangkah jauh. Jika kita bekerja sama dengan baik, mungkin kita bisa mencapai 1000 teratas kali ini. Semuanya, ayo masuk. Setelah mengatakan itu, Lo Sheng memimpin dan memasuki aula. Lingkungan bagian dalam aula mempertahankan corak warna yang sama dengan bagian luarnya. Baik itu lantai, langit-langit bangunan, atau dinding dan kolam di kedua sisinya. Semuanya berwarna biru sedingin es. Dan jika disentuh dengan tangan, kesejukan yang nyaman teratas. Aula sebab dan akibat ini sangat indah, berisah Jinan sambil melihat ke atas dan melihat sekeliling. Namun Lo Sheng dan yang lainnya tidak merasakannya. Wanita secara alami lebih tertarik pada hal-hal indah, tidak hanya dirinya,
tetapi juga wanita bernama Roh Hantu dari klan Yoye. Tapi semua orang berhenti sebelum mereka pergi jauh ke aula sebab dan akibat. Bukan karena mereka tidak mau bergerak maju, tetapi karena mereka tidak dapat bergerak maju. Di depan semua orang sebuah parit dalam dengan lebar 300 kaki muncul. Di selokan yang dalam ini ada warna-warna aneh yang mengalir terus-menerus, yang merupakan aliran energi murni. Kemudian Changmo berdiri di tepi dan menjulurkan lehernya untuk melihat ke bawah dan melihat ke depan, kemudian berkata, "Jika Anda jatuh di sini, saya khawatir Anda akan dikirim kembali ke kota utama. Jadi, bagaimana Anda bisa melewati ini? Jika itu normal, belum lagi parit dalam yang lebarnya 100 kaki. Jika lebarnya 10.000 kaki atau 1 juta kaki luasnya, semua orang bisa melompati itu. Tapi masalahnya adalah, penerbangan dilarang di aula sebab dan akibat, dan semua orang tidak bisa terbang sekarang. Anda seharusnya bisa melompati." Jin Hai melihat ke kejauhan dan berkata, "Ini bukan masalah besar." Lo Sheng juga mengangguk. Dalam lari cepat, tidak terlalu sulit untuk melompat sejauh 300 kaki. Tetapi dengan parit yang dalam di depan semua orang, tidak mungkin untuk menguji kemampuan melompat mereka dan berlari sembarangan. Jika tidak, mereka hanya mencari kematian. Sama seperti di aula sebab dan akibat kedua, semua orang dengan cepat pergi ke ujung aula, hanya untuk menemukan jeruji putih berdiri di sana, menghalangi jalan semua orang. "Sepertinya ada sesuatu di sini," kata Jinan sambil menunjuk ke sisi kiri aula. Lo Sheng melihat ke arah yang ditunjuk Jinan dan ada 10 obelisk biru es yang didirikan di sudut aula. Setelah melihat lebih dekat, Lo Sheng menemukan kaitan di obelisk biru es. "Mengapa ada begitu banyak kait?" tanya prajurit iblis itu dengan rasa ingin tahu. Masing-masing dari 10 obelisk di depan mereka disegel dengan pengait yang panjang. Ujung pengaitnya adalah untaian rantai tipis, digulung menjadi 1 hingga panjangnya tidak diketahui. 10? Lo Sheng menatap sebentar, lalu mengulurkan tangan dan menepuk obelisk secara langsung. Secara teoritis, ada aturan surga di aula sebab dan akibat, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Namun setelah Lo Sheng mengambil gambar ini, dia menemukan bahwa obelisk itu sangat rapuh. Kemudian, obelisk besar itu berubah menjadi sepotong bubuk bening dan berserakan. Dan kait yang tersegel di dalamnya terlepas. Kail ini... Setelah Lo Sheng mengambil kailnya, dia menarik rantai di belakang kailnya dengan keras. Meskipun rantainya hanya setebal jari kelingking, rantai itu tidak bergerak sama sekali di bawah kekuatan Lo Sheng dan tidak dapat diputus sama sekali. Tentu saja ada juga perlindungan aturan surga. Kait ini tidak dapat dihancurkan, kata Lo Sheng. Ketika semua orang melihat Lo Sheng mengeluarkan kail dari obelisk, mereka juga mengikutinya, menghancurkan obelisk tersebut dan mengeluarkan kail darinya, karena jawabannya menjadi semakin jelas. Kait indah ini disiapkan untuk Lo Sheng dan yang lainnya. Bagaimanapun tim yang masuki aula sebab dan akibat awalnya beranggotakan 10 orang. Namun ketika 2 orang tewas, pengait di 2 obelisk yang tersisa seperti barang tanpa pemilik. Changmo juga menghancurkan sebuah obelisk dan mendapatkan kail. Namun dia kurang puas. Dia melihat kedua obelisk yang tersisa lagi. Namun ketika dia menghancurkan kedua obelisk tersebut tetap tidak bergerak dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Sepertinya setiap orang hanya bisa mendapatkan 1 kail. Setelah semua orang mendapatkan umpannya, mereka memusatkan perhatian mereka pada Jinan lagi. Jinan memandang Lo Sheng dengan polos. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya." Lo Sheng tersenyum sedikit, lalu berjalan langsung ke tepi parit yang dalam dengan kail, dan matanya tertuju ke sisi lain. Namun di sisi lain dari parit yang dalam ini, tersembunyi dalam kegelapan dan situasi di sisi lain tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun saat pupil Lo Sheng berubah warna menjadi hijau,
bayangan hitam di sisi lain perlahan menghilang. Dan dia melihat ke dalam kegelapan beberapa bayangan samar itu bergetar. Sepertinya ada sesuatu di sisi lain, kata Loseng. Ada apa di sana? Jinan segera bertanya. Sebelum aturannya ditetapkan, semua orang berada dalam kondisi yang tidak diketahui. Mereka mungkin akan terbunuh seketika. Mereka tidak memperhatikan. Jadi semua orang terlihat gugup di wajah mereka. Saya tidak melihatnya dengan jelas, kata Loseng, dan cahaya hijau di pupilnya bahkan lebih terang. Tapi kali ini ketika Loseng berbalik untuk menjernihkan matanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Minggir! Setelah kata-katanya baru saja jatuh, dalam kegelapan di sisi lain selokan yang dalam, ada sebuah kail yang terbang menuju sisi ini. Setelah Loseng mengingatkan mereka, semua orang dengan cepat bergerak ke samping kedua sisi. Tetapi kail itu datang dengan sangat cepat, dan ketiganya jarak 100 kaki hampir seketika. Kait ini dilemparkan dari sisi yang berlawanan, dan digantung langsung pada prajurit manusia bernama Li Chengyan. Setelah Li Chengyan terpancing, dia sepertinya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia hanya sempat berteriak minta tolong, sebelum dia langsung terpancing ke sisi lain. Sekarang prajurit manusia bernama Li Cheng yang terpikat sepenuhnya dan ditarik langsung ke dalam kegelapan. Ah! Diiringi teriakan, semua orang melihat bola cahaya kuning tiba-tiba meledak dalam kegelapan di sisi lain. Rupanya Li Chengyan telah meninggal dan setengah dari titik mimpi di tubuhnya meledak. Saat titik-titik mimpi itu meledak, mereka menghilang. Sepertinya titik cahaya ini langsung ditarik dalam kegelapan. Di mana titik cahaya mimpinya? Sepertinya terserap. Ini tidak mungkin. Wajah Jinan juga menunjukkan keterkejutan. Apakah ada sesuatu di aula sebab dan akibat ini yang dapat menyerap poin mimpi? Di medan perang fantasi, hanya prajurit yang dapat menyerap poin fantasi satu sama lain. Jika Loseng membunuh Li Chengyan, tidak peduli seberapa jauh mereka, titik mimpi ini akan terbang menuju Loseng. Sama seperti Ji Lusue yang memberikan pil emas kepada bawahannya untuk bunuh diri. Pil emas tersebut berisi kesadaran Ji Lusue. Oleh karena itu, ketika bawahannya melakukan bunuh diri, medan perang impian akan menilai mereka telah dibunuh oleh Ji Lusue. Bagi beberapa pejuang yang gugur yang dibunuh oleh binatang buas di alam rahasia atau hutan belantara, titik cahaya mimpi mereka akan melayang di tempatnya dan menjadi titik cahaya mimpi tanpa siapapun bisa menyerapnya. Tapi mustahil bagi binatang buas itu untuk menyerap mimpi itu titik terang. Tapi setelah Li Chengyan terpikat, titik cahaya mimpi itu terserap. Jadi hanya ada satu kemungkinan, ada seorang pejuang di seberang aula sebab dan akibat. Dan prajurit itulah yang mengait Li Chengyan dan membunuhnya. Dan pada saat yang sama, dia menyerap titik cahaya mimpinya. Tapi setiap kali aula sebab dan akibat dibuka, hanya bisa menampung 10 orang yang masuk secara bersamaan. Jadi masalahnya ini tidak masuk akal sama sekali. Semuanya, mundurlah dan hati-hati. Alis Loseng juga mengerutkan kening, mengait di tangannya terjepit erat, dan matanya penuh warna hijau. Meskipun dia menggunakan penglihatannya yang jernih secara ekstrim, tapi masih sulit untuk melihat menembus kegelapan. Kegelapan ini sepertinya dibangun menggunakan hukum kegelapan, dan kegelapan itu seperti tirai, melindungi lawan di dalamnya. Itu adalah kekuatan hukum kegelapan, dan lawan sepertinya sudah siap, kata Jin Hai dengan dingin. Dia memegang kail di satu tangan dan memegang pedang Buddha di tangan lainnya. Segera mata Loseng terus memindai dalam kegelapan dan akhirnya tertuju pada bayangan hitam samar. Kait ini ditempatkan dengan rapi di sebelahnya dan setiap orang dilengkapi dengan satu yang jelas untuk digunakan langsung oleh Loseng dan yang lainnya. Karena lawan dapat mengaitkan orang di sini, Loseng juga dapat mengaitkan orang di sisi yang berlawanan. Itu dia sekarang. Setelah membidik, Loseng mengulurkan tangan dan melemparkan kail di tangannya ke sisi yang berlawanan langsung ke sana.
Meskipun kailnya terbang sangat cepat, orang di sisi lain tampaknya sangat berpengalaman, dan mereka terus berputar di sekitar tepi parit yang dalam. Kailnya kosong. Lo Seng sedikit mengernyit, mengulurkan tangan dan menarik kembali kail dari sisi yang berlawanan. Tepat ketika Lo Seng baru saja menarik kembali kailnya, alisnya tiba-tiba terangkat. Roh hantu, hati-hati, ada yang datang. Namun pengingatnya sudah terlambat. Setelah suaranya jatuh, kail lain terbang keluar dari kegelapan di sisi yang berlawanan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, kemudian menangkap roh hantu dan menariknya ke arah itu. Faktanya, Lo Seng telah mengetahui sejak dia mengaitkan Li Chengyan bahwa kail itu sendiri tidak dapat melukai orang secara langsung. Tetapi begitu kail itu dikait, tampaknya akan menghasilkan kekuatan yang tak tertahankan, yang akan langsung membungkus prajurit itu dan menariknya. Tepat ketika melihat roh hantu itu akan ditarik ke dalam kegelapan setelah terpancing, cahaya di mata Lo Seng menyala, dan kail yang baru saja ditariknya terlempar ke sisi lain lagi. Kaitnya tidak ditujukan pada bayangan di kegelapan, tapi langsung ke sosok roh hantu. Saat menghilang ke dalam kegelapan, dia merasakan ancaman yang kuat dan berencana untuk segera melawan. Tapi sebuah kait melilit tubuhnya lagi dan menariknya kembali. Sungguh berbahaya. Jinan dan yang lainnya di sebelahnya juga menghela napas lega. Sial, orang-orang di sisi lain bersembunyi di kegelapan. Bagaimana ini bisa memblokirnya? Ini tidak adil sama sekali. Prajurit iblis itu mengangkat kail di tangannya dan berkata dengan dingin sambil menatap ke sisi lain. Adapun roh hantu dari klan Joye, dia hanya ceroboh dan langsung terpikat oleh pihak lain. Saat ini dia bisa melarikan diri dan ditarik kembali oleh Lo Seng. Kemudian dia sedikit mengangguk ke arahnya. Namun wajahnya yang lembut menunjukkan kemarahan. Memang ada prajurit lain di sisi berlawanan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan busur api pemecah bulan dan kemudian dengan panik mengeluarkan energi sebenarnya dari tubuhnya dan hendak melancarkan serangan balik terkuat. Namun saat roh hantu itu membentuk pusaran api, kait lain terbang menuju ke arahnya dari sisi berlawanan. Hanya saja setelah terpikat sekali, roh hantu secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi untuk kedua kalinya. Dia hanya meraih busur api pemecah bulan, mendengus dingin, memutar tubuhnya sedikit, dan bergerak sedikit ke samping. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan tali busur di tangannya. Segera, pusaran api melesat langsung ke sisi yang berlawanan. Melihat adegan ini, Lo Seng, Jinan, dan Jin Hai dan yang lainnya juga menatap ke sisi lain. Dan ledakan api dari panah roh hantu mungkin juga memberi mereka kesempatan. Tuar! Pusaran api itu meledak dengan nyala api yang dahsyat, dan pada saat ini, sisi lain terpantul dengan jelas. Pada saat ini, Lo Seng dan lainnya melihat dengan jelas bahwa ada 10 orang berdiri rapi di sisi lain. Mereka masing-masing memegang kait di tangan mereka, saling memandang dengan cibiran di wajah mereka. Meskipun kekuatan panah yang ditembakkan oleh roh hantu itu tidak kecil, tampaknya dia tidak dapat berfungsi dalam hukum kegelapan. Karena pusaran api ditelan oleh hukum kegelapan mulai menyusut tajam. Di tengah tepi seberang, seorang prajurit yang berdiri di depan menunjuk ke arah Lo Seng. Dengan senyum menghina di wajahnya, dan pada saat yang sama, dia membuat gerakan memotong tenggorokannya dengan tangannya. Ketika dia menyelesaikan gerakan ini, pusaran api benar-benar tertelan, dan 10 prajurit di sisi lain tenggelam di dalam lagi. Sebenarnya ada 10 orang di tim lawan. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, kata Jinan dengan tatapan hati-hati. Menurut spekulasi Jinan, 10 orang di sisi perlawanan juga harus menjadi pejuang yang masuki aula sebab dan akibat. Tapi hanya kebetulan bahwa aula sebab dan akibat ketiga sebenarnya mengatur kedua tim di sisi yang berlawanan. Dan 10 orang di sisi lain seharusnya juga masuki 2 aula sebab dan akibat pertama. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mati. Yang lebih buruk lagi adalah mereka mengatur hukum kegelapan terlebih dahulu untuk menyembunyikan mereka dalam kegelapan.
yang secara tidak terlihat meningkatkan kesulitan bagi Lo Sheng. Siapa yang bisa menggunakan hukum kegelapan? Tanya Jinan. Hukum kegelapan adalah kekuatan yang relatif tidak populer, tapi Jinan tidak memahaminya. Meskipun Lo Sheng telah dibaptis menurut hukum, dia tidak pernah memahaminya. Mendengar pertanyaan Jinan, Jin Hai mencibir. Anda tidak membutuhkan hukum kegelapan. Lihat saya. Jin Hai dengan ringan bertepuk tangan, menciptakan semburan suara dan kapusan sekerta. Kemudian sedikit warna cerah keluar dari tubuhnya, menyebar terus-menerus ke sekeliling. Meskipun Lo Sheng dan yang lainnya dalam kabut ini tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh, namun dari sisi berlawanan, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja, baik nyata maupun palsu, sehingga sulit dibedakan. Saya ingin melihat bagaimana mereka bisa melihatnya. Jin Hai mencibir. Meskipun cara ini tidak dapat sepenuhnya memblokir ketujuh orang tersebut, namun dapat menimbulkan gangguan yang cukup besar bagi lawan. Sekarang, nampaknya ujian aula sebab dan akibat ketiga menjadi kompetisi antara kedua tim. Jadi dalam kabut ini, mereka harus memikirkan cara melawan. Sekarang, dalam kegelapan di sisi lain, 10 prajurit berdiri berbaris, menatap ke sisi lain. Di mata mereka, kabut menyebar dari sisi lain, membentuk ilusi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia, ular, serangga, semut, dan segala jenis makhluk hidup, yang menutupi 7 orang di antaranya. Segera, dalam kegelapan, seseorang mengayunkan kail panjang. Kait panjangnya seperti tombak, membentang sejauh 300 kaki dan langsung menuju ke kabut. Tapi kailnya lolos ke dalam kabut, dan sosok di kail itu hanyalah ilusi. Setelah ilusi itu hilang, ia kembali tanpa hasil. Sekarang ada orang-orang di luar sana yang berada dalam kegelapan, dan ada pula orang-orang di luar sana yang berada dalam kabut. Setelah mengaitkan salah satu lawan dari sisi berlawanan, mereka dapat menyerang secara berkelompok untuk mencapai efek pembunuhan instan. Sama seperti Li Chengyan. Setelah terpancing ke sisi lain, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia segera dikirim kembali ke kota utama setelah titik cahaya mimpi meledak. Tapi sekarang satu sisi memiliki hukum kegelapan dan sisi lain memiliki kabut. Dan kedua sisinya tersembunyi. Kait panjang itu bergerak bolak-balik melewati parit sedalam 300 kaki, tapi tidak pernah bisa mengaitkan siapapun. Menarik sekali, itu adalah kabut ilusi kelahiran kembali. Sepertinya dia dari tempat suci 10.000 Buddha. Pemimpin 10 orang ini juga seorang pejuang manusia, dengan tubuh yang sangat lemah, tapi matanya memiliki ketajamannya yang kuat. Seolah-olah ada 2 pisau tersembunyi di tatapan tenang itu. Sisi berlawanan seharusnya melewati 2 aula karmat pertama, tapi sudah kehilangan 2 orang. Selain itu, orang yang baru saja kita bunuh, sepertinya kekuatan mereka hanya sebatas itu. Saudara Dugu sendiri, saya khawatir Anda bisa langsung menyapu sisi yang berlawanan kan? Kesulitan dari aula sebab dan akibat ketiga ini sangat rendah, kata orang lain dalam kegelapan. Setelah melewati aula sebab dan akibat ketiga, mereka perlu mencekik para prajurit di sisi yang berlawanan. Karena pintu masuk Lo Sheng dan yang lainnya adalah pintu keluar dari 10 orang ini. Dan pintu masuk dari 10 orang ini adalah pintu keluar dari Lo Sheng dan lainnya. Jadi cara melewati aula sebab dan akibat ketiga adalah dengan mencengkik semua prajurit seberang. Benar, Saudara Dugi adalah orang yang berbakat. Bagaimana bisa ada saingan di sini? Jika Saudara Dugi dikirim, bukankah dia akan menghancurkan orang-orang di seberang? Tapi saat ini, saat lawan menggunakan kabut ilusi akhirat, sulit untuk mengaitkan orang di sisi lain. Seseorang ragu-ragu. Hei, mereka tidak bisa menghancurkan alam gelap absolut milik saya, kata prajurit lain dalam kegelapan. Jelas sekali bahwa hukum kegelapan ini diatur oleh orang ini. Menurut aturan aula sebab dan akibat, para prajurit dari kedua sisi masing-masing memegang kail panjang di tangan mereka.
saling berhadapan di udara, dan mengaitkan prajurit lainnya untuk membunuh mereka satu persatu. Sebenarnya, aula sebab dan akibat ketiga yang mereka hadapi kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Karena di aula sebab dan akibat ketiga ini, hanya satu tim yang ditakdirkan bisa lolos. Dan yang kalah akan langsung dipukul kembali ke kota utama setelah terbunuh. Alasan dari pola ini tidak terletak pada satu orang saja, tetapi seiring dengan berkembangnya medan perang impian sedikit demi sedikit. Pertempuran menjadi semakin intens dan tabrakan juga akan menjadi semakin intens. Orang yang kuat akan menyerap lebih banyak poin fantasi, sedangkan orang yang kuat di level berikutnya akan kesulitan untuk bangkit jika gagal sekali. Percuma jika tidak bisa dipatahkan. Apakah kita takut pada pihak lain? Singkirkan benda rusak ini sehingga kami tidak bisa melihat apapun, kata sosok tinggi dalam kegelapan. Dia jelas seorang prajurit iblis. Hei, saya mengatur hukum gelap ini untuk melindungi semua orang, kata pria itu tidak yakin. Aku tidak membutuhkan perlindungan Anda, saya hanya berdiri di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menggait saya. Anda? Kedua orang itu sebenarnya mulai berdebat mengenai hal ini. Lepaskan! Prajurit yang kurus seperti batang bambu dan dipanggil Dugu berkata dengan tenang. Hilangkan hukum gelap di sekitar Dameng, Saudara Dugu. Prajurit itu bertanya. Dameng, jika mereka menemukan Anda, mereka juga harus mengaitkan Anda. Setelah Anda terpikat, tarik saja saya, kata Dugu dengan tenang. Tapi Anda harus berhati-hati dengan metode pihak lain, karena mereka bisa masuk. Para prajurit ini tidak lemah. Prajurit iblis tertawa. Mereka hanyalah sekelompok pengecut yang buru-buru bersembunyi di balik kabut dan tidak berani bertarung secara terbuka. Jika mereka kuat, mengapa mereka harus takut? Jangan meremehkan lawan Anda, kata Dugu dengan tenang. Pergi dulu, lalu berbalik dan serang saya. Ada kekuatan yang tidak diragukan lagi dalam nada suara Dugu. Dameng juga memiliki status transenden di antara klan iblis, dan dia juga merupakan orang yang memberontak. Apalagi para pejuang dari ras lain, bahkan para tetua klan iblis pun kesulitan membuat orang ini patuh. Namun, Dugu menyelamatkan nyawa Dameng di aula sebab dan akibat kedua dengan satu orang, dan membawa 9 orang lainnya melewati aula sebab dan akibat kedua, sehingga semua orang juga sangat mengagumi Dugu. Sementara mendengar perkataan Dugu, dia mengangguk dan berkata dengan nada hormat. Saya mengerti, Saudara Dugu, selama saya pergi ke sana, saya akan menepikannya dulu, dan kita berdua bisa mengalahkan lawan di seberang. Oke, bersiaplah. Dugu hanya menjawab ringan. Setelah beberapa saat, tepi seberang yang semula diselimuti kegelapan berubah secara aneh, dan salah satu kegelapan itu penyok. Kemudian, sosok kekar yang memegang Vajra perlahan-lahan muncul, dan itu adalah prajurit iblis yang bernama Dameng. Dalam kabut, Loseng, Jinan, Jinhai, roh hantu, dan lainnya, semuanya memusatkan pandangan mereka pada prajurit iblis itu. Mereka telah mencoba untuk saling mengait sebelumnya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi situasinya menjadi sedikit cemas. Meskipun Loseng mengandalkan penglihatan yang jernih untuk melihat beberapa sosok, tapi itu masih sangat kabur. Selain itu, pihak lain juga sangat waspada, dan dia mencoba 3 kali tetapi gagal mengait pihak lain. Tapi sekarang, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk menghilangkan sebagian dari kekuatan hukum kegelapan, tetapi telah mendorong prajurit iblis ini dari belakang layar ke depan, sehingga untuk sementara waktu, beberapa prajurit di pihak Loseng ragu-ragu. Pihak lain melakukannya dengan sengaja. Jinhai menatap prajurit iblis yang tinggi itu dan berkata, seharusnya begitu, pasti ada penipuan. Jinan mengangguk. Changmo memandangi prajurit iblis di sebelahnya, tetapi mulutnya terbuka. Dia tertegun sejenak dan kemudian berkata, itu Dameng, Dameng. Semua orang tampak bingung. Changmo mengangguk.
Dia sepertinya mengenali prajurit iblis di seberangnya. Dameng, satu-satunya putra iblis si Tianxun. Orang ini juga ada di sini. Ini jadi aula sebab dan akibat ketiga terlalu sulit. Jin He, dia menatap Chang Mo dengan ringan dan berkata, apakah orang ini sangat kuat? Di antara para jenius klan iblis, tidak ada orang seperti dia. Dalam pandangan Jin He, selama dia bukan seorang jenius dari klan kaya, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapinya. Orang ini bukan Tian Jiao, karena dia tidak memiliki takdir yang kuat. Tapi terlepas dari takdirnya, kekuatan dan bakatnya tidak lebih lemah dari orang-orang dari Tian Jiao. Lanjut Chang Mo. Apakah Anda seorang jenius atau murid Tao? Anda harus memiliki takdir untuk berjuang demi dunia. Tetapi seorang pejuang yang memiliki takdir untuk berjuang demi dunia belum tentu seorang jenius. Makna Chang Mo sangat sederhana. Lawannya hanya kekurangan takdir ini, tapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jadi setelah mendengarkan perkataan Chang Mo, wajah Jin He, Jin Nan, dan yang lainnya juga menjadi berhati-hati. Yang lebih penting mereka memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di sana dan menunggu mereka mengambil umpan. Lo Sheng memegang kail di tangannya menatap prajurit iblis di seberangnya dan mengalihkan pandangannya dari prajurit iblis ke sungai kabut cerah di selokan yang dalam. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, kait ini berisi hukum surga dan tidak mungkin untuk membebaskan diri. Saat pria itu terpikat, dia akan menjadi sangat pasif. Tetapi orang ini memiliki kepercayaan diri yang besar, jadi dia harus memiliki hal lain untuk diandalkan. Sambil berpikir seperti ini, Dameng di seberang menderu melintasi jurang sedalam 300 kaki. Sekelompok pengecut di sisi lain, saya berdiri di sini dan Anda tidak berani mengambil tindakan. Mengapa Anda tidak menyerah sesegera mungkin? Hilangkan kabut, datang dan berlutut dan mohon ampun, dan saya bisa membuat Anda mati lebih cepat. Keluarlah dengan cepat, kaitkan saya, dan saya tidak akan pernah melawan atau membalas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.